Shalom Bapak Ibu Saudara peserta Petamburan Bible Study. Kita berjumpa kembali di kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bertina, marga saya Munte. Tahulah ya Munte dari mana? Dari Korea Utara kata orang ya. Saya dari Sumatera Utara. Sudah berkeluarga pastinya. Suami saya bukan orang Batak, orang Chinese. Tuhan mengaruniakan kami 3 orang anak. Saya tinggal di Pademangan, seperti namanya ya, Pademangan, mangan gitu ya. Dan Tuhan juga mempercayakan kami melayani di sana. Saya bukan gembala, kami ada di staf pengembalaan di Gereja Betel Indonesia Jemaat Raja Wali. Dan sampai hari ini Tuhan juga mempercayakan saya untuk masih tetap mengajar di alma mater saya, Seminari Betel Jakarta. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami. Kami rindu Tuhan di dalam Petamburan Bible Study ini. Engkau menjumpai kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan, hikmat, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan, sehingga iman kami terus menjadi iman yang teguh, iman yang murni di hadapan Tuhan. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami, dan sepanjang menit-menit ke depan ini, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Yesus Tuhan, Guru besar kami yang agung, yang mengajar kami di dalam segala hal. Mari Tuhan berkati kami, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan ini. Biarlah Tuhan pakai dengan perkataan yang Tuhan taruh di pikiran, di hati dan mulut hamba-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mengikuti pembelajaran ini. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan memang up to date sih ya, yaitu tentang iman sejati dan iman postmodern. Iman sejati dan iman postmodern. Nah, kalau kita perhatikan ada 2 kata yang diulang di situ, yaitu tentang kata iman. Tetapi ada yang membedakan, satunya sejati, yang berikutnya adalah postmodern. Barangkali kita berpikir dan bertanya, kita ini ada di era mana ya, gitu ya? Saya ini ada di era postmodern kah, modern atau sebelumnya? Nah, saudara, nanti saya akan jelaskan itu kepada kita sekalian, meskipun kita tidak secara spesifik membahas di postmodernnya, tapi kepada imannya tentunya, karena itu yang penting untuk kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejarah dunia menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini terbagi ke dalam beberapa era atau abad ya, yaitu ada era atau abad kuno, zaman purbakala ya. Ya, orang kadang-kadang menyebutnya zaman batu lah ya, megalitikum dan lain sebagainya. Ya, tentu itu zaman di awal-awal Masehi atau sebelum Masehi. Kemudian ada era atau abad pertengahan. Ya, dan selanjutnya adalah era atau abad pra-modern. Artinya ini akan siap-siap memasuki masa modern. Ya. Dan ada era atau abad modern, di mana segala sesuatu itu sudah dalam pembaharuan. Ya, ini sudah melewati masa-masa pencerahan tentunya ya. Ada banyak penemuan-penemuan, seperti misalnya dulu tidak ada listrik, kemudian ditemukan ya, kemudian juga alat-alat komunikasi, media transportasi mengalami perkembangan yang begitu rupa. Nah, ini adalah era atau abad modern. Kemudian ada era atau abad postmodern. Nah, era atau abad postmodern ini diperkirakan sih dari yang saya cek ya, saya pelajari itu sekitar tahun 1960-an ke sini, ke zaman kita sekarang. Nah, apa yang menjadi hal yang paling menonjol ya di dalam era ini adalah itu terus nanti sampai ke tahun 2000 dan sampai sekarang ya, yaitu orang juga sering menjulukinya dengan era milenial. Makanya generasi yang lahir dari tahun 1990 sampai ke sekarang disebut itu generasi milenial begitu ya. Dan juga era digital, karena segala sesuatu itu sudah dengan cara digital
Dan bahkan sekarang ini pun kita sedang belajar ini juga termasuk era digital ya. Jadi memang luar biasa perkembangan zaman ini. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai beberapa abad atau era yang kita bisa pelajari bersama-sama. Ini penting supaya kita tahu bahwa ternyata di setiap era itu juga eh, bahwa orang-orang perlu terus menyesuaikan diri dan menyambut baik dan harus siap mengikuti perubahan-perubahan yang ada di setiap era tersebut. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Nah, ini penting karena ini yang kita akan mau bahas hari ini, ya. Nah, iman sejati dan iman postmodern. Nah, dalam proses perjalanan kehidupan iman orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, ya, tentu tidak bisa lepas ya dari setiap era tersebut. Ya. Dan pastinya semua abad, semua era itu sangat berpengaruh terhadap iman kekristenan, kehidupan kekristenan maksud saya ya, bahkan juga perkembangan kekristenan tentunya gitu ya. Nah, pada setiap era atau abad ini kita atau orang Kristen ya selalu menghadapi tantangan imannya tersendiri. Kenapa ya? Tantangannya apa tuh? Karena di satu sisi mereka harus mempertahankan imannya yang sejati, yang murni kepada Tuhan seperti yang memang diajarkan Tuhan melalui Alkitab. Tetapi di sisi lain mereka juga banyak kali lemah ya, bahkan kadang-kadang ikut arus begitu ya. Karena tidak bisa tidak mereka harus mengikuti semua perkembangan yang ada di era tersebut. Ya, tidak terkecuali di era postmodern ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan karena ini adalah eranya kita, maka kita harus bisa menjawab tantangan ini. Kita harus bisa bagaimana caranya ya supaya iman saya yang sejati ini kemudian tetap bisa teguh, tidak tergerus, tidak terkikis, tidak tergoyahkan hanya oleh karena perubahan era atau abad ini. Notabene kita sekarang ada di abad digital gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di poin yang pertama, poin besar maksud saya, yaitu iman sejati. Tadi kan ada iman sejati, ada iman postmodern. Nah, iman sejati. Apa itu iman sejati? Ya. Sejati itu artinya berarti yang sebenarnya, tulen ya, asli, murni, tidak curang, tidak tercampur, tidak terkontaminasi. Iman yang betul-betul murni seperti apa yang diajarkan Alkitab, tidak terpengaruh oleh situasi apapun, oleh teori apapun. Itu iman sejati. Nah, kalau kita tentu membahas secara khusus iman itu jadi tidak cukup waktu ini. Karena di dalam Alkitab begitu banyak hal yang kita bisa pelajari tentang iman. Dan itu perlu satu waktu yang berseri mungkin ya. Tetapi hari ini kita fokus kepada dua kata tadi, iman sejati dan iman postmodern. Nah, saya akan menyampaikan kepada kita tentang apa itu ciri-ciri iman sejati. Dan coba kita juga cek diri kita ya, apakah ciri iman sejati ini ada pada kita gitu. Sebab kalau nanti kita langsung kepada iman postmodern, kita tidak bisa membandingkan jadinya. Ya. Nah, karena itu apa itu atau apa saja ciri iman sejati itu? Yang pertama, ciri iman sejati itu adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua ya, ayat yang ke-8, begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perlu digarisbawahi kata karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang menyelamatkan itu Tuhan betul, tetapi sarananya dalam diri kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman sejati yang kita miliki hari ini, yang Tuhan karuniakan kepada kita, itu beda dari iman yang dimengerti oleh orang yang tidak mengerti firman Tuhan ini. Ya, karena menurut beberapa pandangan orang atau kepercayaan,
Iman itu macam-macam, tergantung sudut pandang mereka dan pengertian mereka apa. Tapi kita harus kembali ke Alkitab supaya iman kita betul-betul iman yang sejati, iman yang murni, iman yang menyelamatkan. Nah saudara, iman dari Tuhanlah yang membawa keselamatan di dalam hidup kita, di dalam diri manusia. Ya, iman yang menyelamatkan itu tidak dipengaruhi oleh kerja keras seseorang ya, amal baik seseorang, atau perbuatan seseorang. Gak ada andil sama sekali di sana. Karena murni keselamatan itu kasih karunia dari Tuhan. Ya, yang kita perlukan hanyalah iman. Dan iman itu pun sesungguhnya adalah karunia Tuhan. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik adalah buah dari iman kita kepada Tuhan. Ya. Nah, itu yang pertama, iman yang sejati adalah iman yang menyelamatkan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara perlu juga kita memahami bahwa kalau Tuhan itu sepertinya ya kadang-kadang harus seperti memaksa kita dalam tanda petik ya supaya kita diselamatkan. Nah itu namanya iman yang menyelamatkan. Sebagai contoh, kalau saya melihat anak saya berjalan di jalan raya lalu kemudian ada truk ya atau ada mobil yang hendak mencelakai, saya tidak bisa dengan hanya lemah lembut, "Nak, kamu mau ditabrak." Nggak bisa. Karena saya mau menyelamatkan dia, saya harus teriak. Dan saya harus rebut tangannya. Saya harus buru-buru tarik dia. Nah, itu iman yang menyelamatkan. Nah, ini kita perlu pahami. Supaya dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, jangan kita berpikir, oh iman yang menyelamatkan itu iman yang memanjakan saya. Nggak begitu pengertiannya Bapak Saudara ya. Kadang-kadang Tuhan harus tegur kita, harus didik kita supaya kita betul ada dalam rencana keselamatan Allah. Ya. Itu ciri iman sejati yang pertama, iman yang menyelamatkan. Ciri iman yang kedua, iman sejati yang kedua maksud saya adalah iman yang berfokus kepada Tuhan. Iman yang berfokus kepada Tuhan. Nah, saudara, tanpa iman mungkin saja dalam tanda petik, mungkin saja seseorang itu percaya Tuhan itu ada. Ada Tuhan, kalau kita tanya orang-orang pun, kamu percaya ada Tuhan? Ada gitu ya. Tetapi percayanya itu tidak lalu membuat dia rindu mengenal, menyembah dan mempercayai Tuhan. Ya, artinya fokus dia bukan kepada Tuhan. Gitu, tapi hanya kepada semacam ya pemahaman saja begitu ya. Atau teori saja atau konsep saja. Ya. Atau ada juga orang-orang tertentu, bahkan mungkin orang Kristen ya, yang belum dewasa kerohaniannya, mereka itu memiliki iman yang enggak berfokus penuh pada Tuhan, tapi berfokus pada mujizat. Ya kalau ada mujizat saya percaya gitu kan. Ya kalau saya mengalami kesembuhan saya percaya, kalau ada berkat-berkat saya percaya. Kalau saya mengalami hal-hal yang mustahil dan itu saya bisa terima, saya alami, saya percaya. Nah itu iman yang bukan berfokus pada Tuhan, tapi berfokus pada mujizat dan berkat-berkat Allah. Tentu kita harus bergeser dari posisi iman yang seperti ini. Harus lebih dalam. Fokus kita harus kepada Tuhan saja. Apakah doa kita belum dijawab hari ini? Penyakit kita belum disembuhkan mungkin ya. Kita juga mungkin belum mengalami mujizat seperti yang dialami oleh orang lain. Tapi kiranya itu tidak mengubah fokus iman kita kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita satu-satunya. Kita melihat contoh dalam Alkitab seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, mereka berkata dalam kitab Daniel kepada Nebukadnezar bahwa kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Dan kami percaya Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menolong kami, bukan karena dia tidak sanggup ya, tidak menolong kami, tapi kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Nah, saudara, itu iman yang berfokus pada Tuhan. Ya. Jadi bukan karena doa saya dijawab, ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat, baru saya percaya. Ini salah fokus imannya, tapi iman kita harus saja berfokus kepada Tuhan. Ini penting untuk kita sekalian. Kemudian ciri iman sejati yang ketiga adalah iman yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Iman yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata di sana, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi segala sesuatu yang membuat seseorang punya iman yang bukan berdasar firman, itu bukan iman yang sejati.
Itu mungkin teori, itu mungkin konsep, statement, teori apapun itu namanya. Tapi bukan iman yang sejati. Ya. Karena itu kita harus kembali ke firman Tuhan, bahwa iman yang sejati itu harus landasannya firman. Kita dengar firman lalu kita percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di situasi pandemi COVID yang masih belum juga tertuntaskan ya. Nah, mari kita semakin banyak mendengar firman. Jangan malas baca firman. Jangan malas ikut petamburan Bible Study. Supaya apa? Semakin diperkuat iman kita. Semakin diteguhkan iman kita. Dan semakin kita bisa membedakan mana ajaran yang benar berdasarkan firman, sehat atau tidak. Sehingga iman kita tidak menjadi iman yang gampang tergoyahkan. Ya. Semakin kita banyak mendengar firman, baca firman, merenungkan, melakukan firman, maka semakin sejatilah iman kita. Ini penting untuk kita sekalian. Itu ciri iman yang ketiga tadi ya, yang berlandaskan firman Tuhan. Kemudian ciri iman yang keempat, ciri iman sejati yang keempat adalah iman yang dihidupi. Iman yang dihidupi. Dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 begini firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Apa itu iman tanpa perbuatan? Iman yang tidak dihidupi. Jadi iman sejati adalah iman yang dihidupi. Artinya orang lain tahu kita beriman kepada Tuhan dari kehidupan kita. Dari mana tetangga saya tahu saya beriman kepada Kristus? Dari cara saya bicara, cara saya berpakaian, cara saya memperlakukan mereka. Dari karakter saya, dari perilaku saya, begitu. Nah, banyak orang menjadikan iman itu tadi hanya sebuah konsep, ya kan, hanya sebuah pengetahuan, teori, tapi tidak tampak dalam kehidupannya. Bahkan orang lain bisa tersandung. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka? Artinya firman yang hidup yang ada dalam diri kita itu harus menjadi warna, gaya hidup, irama hidup kita yang bisa dilihat oleh semua orang, sehingga mereka bisa tahu dan bisa mengatakan, ya dia ini beriman kepada Kristus. Ya, ibu ini, cici ini, koko ini, om ini beriman kepada Kristus. Saya bisa melihat loh dari cara bicaranya. Saya bisa melihat loh dari cara dia menghadapi masalah hidup. Saya bisa lihat loh dari cara dia memperlakukan sesama manusia. Jadi iman itu harus dihidupi. Kita harus menghidupi sang pribadi Kristus yang kita imani di dalam diri kita. Itu ciri iman sejati yang keempat. Ciri iman sejati yang kelima, ada 5 saja. Iman sejati adalah iman yang tahan uji. Iman yang tahan uji. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian, dalam pencobaan, karena dia akan mendapatkan mahkota kehidupan yang disediakan Allah. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu menghendaki kita level imannya terus naik. Dan untuk kita bisa naik dalam level iman, maka Tuhan izinkan ujian-ujian. Layaknya seperti seorang yang sedang sekolah. Kalau mau ke SMP harus lulus dari SD. Kalau mau ke SMA harus lulus dari SMP dan seterusnya. Dan semakin kita Tuhan perhadapkan dengan ujian-ujian, maka semakin Tuhan angkat level kita, kelas kita, dan semakin banyak yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Di hari-hari ini, di masa pandemi ini juga merupakan salah satu ujian iman kepada kita. Apakah iman kita murni, sejati kepada Tuhan? Ketika Tuhan mengizinkan mungkin ya usaha kita belum juga pulih kondisinya.
toko kita juga belum pulih ya, karena masih mungkin pembelinya juga jarang, atau mungkin ekonomi, atau mungkin yang lain-lain. Dan ini merupakan satu bentuk ujian iman kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul memiliki iman yang sejati, yang hanya berfokus kepada Tuhan. Meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan belum seperti yang diharapkan, tapi bahwa iman kita tidak akan tergoyahkan. Nah, ini ada 5 ciri iman yang sejati. Sekarang kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu iman postmodern. Apa itu postmodern? Postmodernisme orang sering menyebutnya, atau bahkan pasca modernisme, artinya sesudah zaman modern. Ya, di akhir abad yang ke-20 tentunya itu dimulai kegerakannya. Postmodernisme ini ya, ini adalah sebuah gerakan di dalam menghadapi seni, ya kan, arsitek, kritik, untuk melanjutkan hal-hal yang terjadi di masa modern. Dan di masa-masa postmodern ini, manusia pada umumnya itu mengembangkan sebuah interpretasi atau penafsiran yang skeptik. Skeptik itu adalah sikap ragu, gitu ya, susah untuk mempercayai. Baik itu terhadap budaya, terhadap sastra, terhadap seni, filsafat, sejarah, ekonomi, bahkan juga termasuk mungkin terhadap agama, ya, iman, begitu. Nah, itu sekilas tentang apa itu postmodernisme. Lalu sekarang bagaimana dengan iman postmodern itu sendiri yang kita secara khusus membahas pada saat ini. Ada beberapa karakteristik umum yang kita bisa lihat di dalam postmodernisme ini, ya, yaitu yang pertama, bahwa orang-orang yang hidup di era postmodernisme ini menganut tidak ada kebenaran yang absolut. Kenapa tidak ada kebenaran yang absolut, yang mutlak? Ya, karena orang-orang pada umumnya ya tergantung teori siapa gitu kan ya, statement siapa gitu ya, dan siapa yang mau mempercayainya, berpulang pada orangnya masing-masing aja gitu. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut. Ini agak berbahaya ya, makanya nanti saya akan menyampaikan ciri-ciri iman postmodern itu. Nah, karakteristik yang kedua manusia postmodernisme itu tidak ada standar etis yang absolut, standar etika yang absolut. Jadi suka-suka saya mau beretika seperti apa, kan tidak ada yang absolut, tidak ada yang akurat yang dijadikan sebagai bahan panduan yang baku. Jadi ya kalau saya suka mengikuti etika A, saya ikuti. Kalau nggak suka saya tinggalkan, saya pindah gitu. Karena memang manusia di postmodernisme ini salah satu ciri yang paling mencolok adalah mudah sekali berubah gitu ya. Dan ingin sekali coba ini, coba itu, semua mau dicoba gitu ya. Tetapi kemudian tidak ajak. Tidak ajak itu artinya apa ya? Tidak teguh gitu ya. Kemudian tidak ada agama yang absolut. Ya, saudara, tidak ada agama yang absolut. Artinya apa? Ya tergantung. Orang mau percaya agama yang mana itu kan suka-suka dia. Itu kan pilihan dia, ya. Nah, makanya kita melihat juga ada beberapa perpindahan ya dari agama A ke agama B, ya. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh tidak boleh. Oh ini satu hal yang kena hukum atau undang-undang, nggak bisa gitu, ya. Jadi ini yang terjadi bahkan di masa-masa kita sekarang karena kita hidup di era postmodernisme. Ya, jadi seolah-olah agama pun tidak punya satu power yang mengatakan bahwa ini yang betul, nggak bisa ya, karena orang bebas kesana kemari gitu. Kemudian karakteristik yang lain adalah era postmodernisme itu pro lingkungan secara berlebihan, makanya kadang-kadang saking membela satu lingkungannya, daerahnya, terjadi tawuran ya kan, terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan begitu.
Jadi ini over ya, over pro terhadap lingkungan, terhadap etnis, ya suku, ras atau bangsa sekalipun, ya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik manusia era postmodernisme. Nah, bagaimana dengan iman postmodern itu? Apa yang kita bisa lihat di sini, saudara? Nah, ini kita harus lebih lebih fokus ya, karena di sini titiknya nanti kita bisa membandingkan iman sejati dan iman postmodernisme itu. Saya berharap Bapak Saudara masih fokus, masih antusias ya, masih semangat ya. Oke. Ciri dari iman postmodernisme itu yang pertama, tidak fokus pada Tuhan. Gitu. Tidak fokus pada Tuhan. Iman sejati fokus pada Tuhan. Kenapa ya? Kenapa orang-orang di era postmodern ini tidak fokus pada Tuhan imannya? Ada imannya tapi nggak fokus pada Tuhan gitu. Dan pengertian iman itu pun masing-masing diterjemahkan sendiri, masing-masing diinterpretasikan sendiri. Ya, iman yang menurut saya belum tentu adalah iman yang menurut orang yang bersama-sama dengan saya ada di gereja, gitu ya. Karena masing-masing orang memiliki pemahaman yang berbeda. Inilah postmodern, ya. Jadi fokusnya bukan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena contoh ya, kalau saya khotbah di gereja, saya mengajar gitu, lalu saya bicara langsung dari firman Tuhan, ya jadi menurut tafsiran, misalnya King James, bla bla bla, saya jelaskan pembelajaran tersebut atau firman Tuhan tersebut. Bagi khususnya ya generasi yang milenial, digital sekarang ini, enggak menarik gitu ya. Aduh, kok kayaknya kuno banget ya cara ngajarnya gitu. Jadi gimana dong caranya? Ya, saya harus berusaha untuk mungkin harus membuat satu perumpamaan ya kan, mulai dari hal-hal yang apa misalnya menarik dan lain sebagainya, supaya mereka itu penasaran, ada rasa ingin tahu, belajar tentang firman Tuhan ini, saudara ya. Nah, hal yang paling kita harus waspadai adalah perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat, digital yang begitu pesat, era digital yang begitu pesat, ya. Jadi ini harus menjadi satu hal yang perlu kita waspadai ya, bahwa teknologi itu kalau kita gunakan dengan baik, dengan tepat, itu akan sangat membantu pertumbuhan iman kita, sangat membantu pemberitaan Injil bahkan ya. Tetapi kalau kemudian teknologi itu salah digunakan, nah ini bisa merongrong iman kita tentunya ya. Dan itu bisa membuat iman kita jadi gak fokus lagi kepada Tuhan. Ya. Kenapa imannya gak fokus kepada Tuhan? Karena teknologi bisa menjawab apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Ya kalau lagi butuh makan, ya tinggal GoFood ya kan. Butuh sesuatu ya Tokopedia, pesan, Gosen datang, iya kan. Perlu obat, perlu dokter, tinggal klik, bisa cari. Saya nggak perlu datang ke sana jauh-jauh. Ini dia. Jadi fokusnya bukan kepada Tuhan lagi. Kalau saya waktu kuliah, di era saya tahun 92-an, 93 ya. Itu kalau kita lagi perlu sesuatu gitu ya, kita diajarkan selalu pakai lututmu, gitu kan. Cari Tuhanmu, berdoa, gitu. Kalau sekarang enggak, ya langsung klik aja di situ, di gadget kamu, tinggal pesan gitu. Ya, jadi itu tidak fokus kepada Tuhan. Ya, bahkan kalau dalam hal kebutuhan materi ya, uang gitu. Kalau sekarang perlu uang, tinggal gesek gitu kan ya. Jadi ya tinggal pakai kartu kredit gitu kan ya, tinggal debit dan lain sebagainya. Ya beda sekali tentunya ya, walaupun saya termasuk memang lahir di era postmodern, tapi saya belumlah termasuk di era digital yang begitu pesat seperti sekarang ini waktu saya kuliah. Nah kalau kami dulu waktu kuliah itu diajar, kamu nggak punya uang, oh jangan minta sama orang tua, jangan minta sama yang lain, minta sama Tuhanmu, buktikan Tuhanmu hidup, ayo berdoa gitu ya. Jadi fokusmu Tuhanmu, bukan pada manusia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah tantangan yang sangat serius. Bagaimana kita sebagai orang tua ya, atau sebagai para pendidik, hamba-hamba Tuhan untuk mengajarkan ya, meneladankan juga tentunya ya,
iman yang sejati itu supaya meskipun ini postmodern, tapi iman kita nggak boleh postmodern gitu ya. Iman kita harus tetap sejati, fokusnya harus tetap Tuhan, bukan teknologi. Agak ngeri memang ya, karena saya pernah mendengar sebuah ceramah yang mengatakan bahwa tahun 2050 itu orang bisa menganggap teknologi sebagai Tuhan. Ya, teknologi sebagai Tuhan, karena teknologi bisa menjawab semua kebutuhan manusia. Waduh, ini sangat mengerikan tentunya ya. Nah, karena itu mari kita semua yang mendengarkan pembelajaran ini tentunya ya, saya juga sedang berkata pada diri saya sebab saya punya PR yang besar. Anak-anak saya lahir di era milenial gitu ya. Nah, harus bisa bagaimana yang namanya mengajarkan, meneladankan, ya menghidupi iman yang sejati supaya anak-anak itu bisa melihat, oh papa mama saya itu imannya bukanlah iman postmodern yang hanya bergantung pada teknologi atau semua kemudahan-kemudahan, tapi tetap berdoa, tetap berserah kepada Tuhan. Ya, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Gitu. Kemudian, apa ciri iman postmodern yang kedua? Yang kedua adalah tidak atau kurang mempercayai Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak. Tidak atau kurang mempercayai Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak gitu. Kenapa? Karena perkembangan sarana komunikasi yang begitu hebat hari-hari ini, bahkan hoax sekalipun yang muncul di dalam gadget mereka ya, atau yang kita baca di Google, di internet, itu bisa mempengaruhi kebenaran yang mutlak itu, yaitu firman Allah. Kadang-kadang orang lebih mudah mempercayai kebenaran-kebenaran yang sifatnya hoak daripada firman Tuhan yang sudah terbukti ribuan tahun gitu ya, dan itu adalah firman Allah yang sejati. Ya, tetapi itulah ciri iman postmodern. Ya, mereka juga bisa menjadikan teori-teori lain sebagai kebenaran yang mutlak. Karena apa? Kemungkinan juga ya ini menjadi satu koreksi diri buat kita para orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan ya, atau pelayan-pelayan Tuhan. Ya, karena kita juga tidak secara serius, tidak secara sungguh-sungguh mengajarkan atau menghidupi ya bahwa firman Tuhan adalah salah satu-satunya kebenaran yang mutlak yang harus kita hidupi, saudara. Ya, jadi harus bagaimana ini? Makanya penting mengadakan petamburan Bible Study seperti hari ini, gitu ya, supaya jemaat itu dibekali dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang terus memperbaharui iman mereka sehingga tidak tergerus, tidak terkikis oleh postmodern yang hampir menguasai semua lini kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sebuah perjuangan yang dimana kita tidak boleh santai, tidak boleh menganggap ini satu hal yang remeh, yang biasa-biasa saja. Ya, hati-hati karena ini menjadi sebuah peringatan untuk kita sekalian. Jadi tetaplah pegang kebenaran firman Allah sebagai satu-satunya adalah kebenaran. Ya, jangan sampai kemudian pendengaran-pendengaran kita ini bukan lagi berfokus pada firman, tapi lebih senang mendengar teori-teori, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran yang macam-macam. Karena itu akan bisa mengubah fokus iman kita. Itu yang kedua. Ciri iman postmodern yang ketiga, iman tidak perlu dihidupi. Nah, kalau tadi iman sejati kan iman itu harus dihidupi gitu ya. Iman tidak perlu dihidupi. Ya. Jadi hidup saya ya suka-suka saya gitu ya. Kadang-kadang juga terlalu menganut paham hedonisme. Ya suka ya lakukan, gak suka ya sudah gitu. Jadi kalaupun kadang-kadang kita nyanyi di gereja ya suka-sukamu Tuhan, tapi ternyata di hidup ini suka-suka gua gitu ya. Nah inilah ciri iman postmodern itu. Hidup suka-suka gue, mau-mau gue gitu kan ya. Ya kalau di awal-awal postmodern di tahun 1960-an itu kan hal yang namanya berpacaran atau kemudian juga mungkin berduaan itu dianggap agak kurang sopan ya kalau misalnya di jalan orang begitu bergandengan tangan. Tapi kalau sekarang wah malah di expose ya kan, malah diposting sekalian gitu ya. Jadi ya itu gaya saya gitu ya. Siapa berani larang gitu kan? Malah dianggap sebagai satu hal yang hebat gitu ya. Memang aneh ya, itulah iman postmodern. Iman tidak perlu dihidupi gitu ya. Jadi lain di gereja, lain di mall.
lain di pelayanan, lain lagi di pasar, lain lagi di mana-mana gitu ya. Jadi saya tidak perlu menghidupi iman saya dong gitu. Dan siapa yang harus menuntut itu gitu ya? Siapa yang harus memberikan kepada saya sebuah penilaian dan penghakiman? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali jadi membuat kita juga sebagai para hamba-hamba Tuhan di gereja, para rohaniawan, wah ini PR berat untuk kita tentunya ya. Tapi bahwa justru karena itu kita perlu terus mengadakan apa namanya ya proses-proses pembelajaran yang berseri ya di gereja kita, termasuk di GB Petamburan ya. Dan saudara harus bersyukur ya, karena di gereja ini berarti serius, sangat serius memperhatikan keadaan iman saudara ya. Jadi iman tidak perlu dihidupi. Gaya hidup saya ya suka-suka saya, etika saya suka-suka saya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dulu agak tabu gitu ya, agak ngeri-ngeri kalau kita melihat misalnya yang jenggot dan yang kumisan itu kemudian sama-sama bareng-bareng kayak orang pasangan laki perempuan gitu. Tapi sekarang yang jenggot berkumis itu bahkan diberkati gitu ya, sah-sah saja gitu kan ya. Wah ini agak ngeri, tapi itu udah sah buat mereka. Itulah gaya hidup postmodern ya. Jadi ya iman yang kubicarakan itu, ya itu kalau aku di gereja gitu kan ya. Iman yang kubicarakan itu kalau aku lagi berdoa, tapi kalau di tempat lain nggak perlu lah gitu. Nah ini berbahaya tentunya ya. Itu ciri iman postmodern yang ketiga. Ciri iman postmodern yang keempat, yang terakhir, itu imannya cenderung rapuh, tidak tahan uji. Kenapa rapuh? Kenapa tidak tahan uji? Ya karena dasarnya bercampur baur. Ya mungkin kalau dia percaya firman Tuhan pun enggak penuh, enggak full gitu ya. Ada teori-teori lain yang dia masukkan. Dan teori-teori itu semua pasti akan tentunya gampang gugur. Hanya firman Tuhan yang tinggal tetap kekal, teguh gitu. Dan ketika itu dicampur baurkan, nah itulah yang akan membuat jadi gampang runtuh, tidak tahan uji ya. Ya setiap kita ini bisa melewati semua era perubahan-perubahan zaman ya, tetapi bahwa tantangan hidup juga tentu akan lebih berat ya. Dan meskipun kita punya sumber-sumber di mana kita bisa mengharapkan ada pertolongan, tetapi bahwa kita harus ingat apa yang dikatakan Alkitab. Pertolongan sejati, pertolongan yang murni, dan yang melebihi kekuatan apapun dan kuasa manapun itu hanya dari Tuhan. Dan itu disampaikan melalui firman Tuhan. Jadi ada waktunya manusia itu mentok walaupun dia menghidupi gaya hidup postmodern, dia dapat teori ini, dia mendapatkan ajaran itu dan lain sebagainya. Satu saat juga dia akan mentok ya. Jadi karena itu mari kita terus secara serius ya untuk menghidupi iman kita yang sejati. Postmodernnya sendiri tidak salah. Postmodern itu bukanlah ajaran sesat gitu ya, yang mengklaim sebuah doktrin yang menolak Kristus, tidak begitu. Tapi postmodern itu lebih kepada semacam ya pengaruh gitu ya, spirit gitu ya, yang bisa mempengaruhi banyak orang, termasuk mempengaruhi iman kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Makanya tadi di poin pertama, poin besar yang pertama adalah iman sejati. Nah, kalau kita sudah ada di landasan iman yang sejati, kita sudah menghidupinya, kita sudah ajak di situ, maka meskipun ada warna atau ciri iman postmodern, kita tidak akan gampang terpengaruh, kita tidak akan gampang berubah atau tergoyahkan. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami Bapak Saudara mengenai iman sejati dan iman postmodern ini. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita tetap ada pada iman yang sejati meskipun kita hidup di era postmodern. Iman kita tidak boleh iman postmodern. Iman kita tetap harus iman yang sejati, yang berfokus kepada Tuhan, iman yang menyelamatkan, dan iman yang hanya berlandaskan Alkitab ya, iman yang juga tahan uji. Itu doa saya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini, meteraikan Tuhan supaya meskipun kami menghadapi era atau hidup di era postmodern ini, tapi iman kami tetap iman yang sejati kepada Tuhan. Biar ini menjadi pembelajaran yang tertanam di hati kami. Hamba berdoa untuk setiap kami, para hamba-hamba Tuhan, para orang tua, di mana kami punya pekerjaan yang serius untuk menolong generasi milenial ini, anak-anak
milenial ini Tuhan, supaya mereka juga tetap memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Sehingga Engkau Kristus Tuhan satu-satunya yang mereka pertuhankan, dan bukan teknologi digital ataupun yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur berkat-Mu turun atas setiap kami saat ini, dan firman-Mu menjadi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.